Oke guys, so ini hari kedua saya di Bintan dan cuacanya gloomy banget. Habis hujan cukup deras, semoga tidak hujan deras ya, karena kalau hujan deras cukup menyulitkan juga sih untuk kita bisa eksplor Bintan di hari kedua ini. Dan sekarang saya udah mau check out nih. Ikuti terus video ini ya, jangan di skip dan tonton menggunakan headset serta full screen untuk pengalaman menonton yang lebih baik. Di hari kedua ini karena cuacanya tidak mendukung, jadi saya hanya bisa kunjungi satu tempat wisata nih, yaitu Pantai Lagoy Bay. So saya bakal kasih tahu kalian, saya bakal kasih tunjuk ke kalian ada apa aja sih di kawasan Pantai Lagoy Bay ini. Stay tune. Nah, ketika masuk ke kawasan Pantai Lagoy Bay ini, kalian harus scan Bintan Resort Trace di sini ya guys. Kalian bisa scan dengan aplikasi Peduli Lindungi untuk check-in di kawasan ini. Guys, so ngomongin soal tips liburan murah di Bintan. Jadi kalau kalian berangkat dari Batam, so tips yang pertama adalah gunakan kapal Roro. Jangan gunakan speedboat karena ongkosnya cukup berbeda jauh guys. Kalau kapal Roro itu hanya Rp21.000 sekali jalan. Jadi kalau kalian PP pulang pergi dari Bintan ke Batam itu only Rp42.000. Dan buat kalian yang stay di Bintan hanya 1 hari saja atau 2 hari 1 malam, kalian lebih baik merental mobil di Bintan aja guys, karena biaya rental di sini juga tidak terlalu mahal daripada kalian harus membawa kendaraan sendiri. Guys, saya sekarang udah di Pelabuhan Tanjung Uban, saya bakal kembali ke Batam. Dan anyway, ngomong-ngomong soal tips liburan murah di Bintan tadi, yang berikutnya adalah kalian bisa liburan bareng teman-teman kalian, bareng keluarga, ataupun bareng dengan teman-teman kerja kalian. Yang penting kalian ramean, jadi biayanya juga bisa lebih hemat ya guys. Ini bagian luar pelabuhannya guys. Jadi ini udah di luar komplek pelabuhan. Nah, di sini parkirannya. So kalian bisa rental mobil nih di sini. Pengambilan mobil yang dirental di area sini pokoknya. Rental mobil, rental kendaraan lainnya seperti bus pariwisata dan lain-lain di sebelah sini. Lalu di sebelah sana ini ada pedagang otak-otak guys, oleh-oleh khas dari Pulau Bintan. Lalu untuk menuju ke pelabuhan, kalian tinggal masuk lewat pintu yang sebelah sini. Pelabuhannya di sebelah sini ya guys. Nah, jadi kalian akan beli tiket di sebelah sini, di counter yang ada di sebelah sini. Tips liburan murah di Bintan berikutnya ya. So kalian pilih penginapan di Tanjung Pinang kalau kalian stay di Bintan. Kenapa? Karena harga hotel di Tanjung Pinang, harga penginapan di Tanjung Pinang itu pasti jauh lebih miring dibandingkan di daerah Kabupaten Bintan. Apalagi jika dibandingkan dengan penginapan yang ada di kawasan Lagoy, itu mahal banget ya guys, karena itu memang kawasan eksklusif. Tidak ada hotel-hotel yang harganya bisa dibilang sangat bersahabat dengan wisatawan. So kalau kalian ke Bintan dan stay lebih dari
1 hari, kalian stay 1 malam, 2 malam, dan seterusnya. Kalau mau murah, menginap di Tanjung Pinang. Sekarang saya sudah di dalam kapal Roro untuk perjalanan kembali menuju Batam. So, tips liburan di Bintan berikutnya adalah kamu ajak teman kamu atau saudara atau siapapun kerabat yang paham jalan dan medan. Karena ini penting banget. Kalian rental mobil di Bintan dan kalian nyetir sendiri. Kalau kalian tidak paham jalan, gimana? Mau mengandalkan Google Maps boleh aja sih, tapi akan lebih baik jika kalian paham dengan jalan dan kondisi medan jalan di Bintan. Kemudian tips terakhir dari saya buat kalian yang mau liburan di Bintan adalah kalian riset dulu. Kalian cari dulu tempat makan, penginapan, fasilitas wisata, dan lain-lain. Kalian riset dulu melalui internet, melalui nanya ke teman, dan masih banyak lagi media-media yang bisa kalian gunakan untuk riset. Kenapa penting riset? Karena at least minimal kita harus tahu dulu kulit-kulitnya nih, kita harus tahu dulu informasi kecil yang harus kita kuasai sebelum kita traveling ke suatu tempat. Jadi kita nggak buta banget nih dengan informasi di destinasi yang akan kita kunjungi. Di masa pandemi seperti ini, kalian sulit banget kan ngelakuin perjalanan antar negara, jadi jalan-jalannya di Indonesia aja. Masih banyak banget destinasi wisata di Indonesia yang menarik dan memiliki daya tarik tersendiri untuk kalian kunjungi dan wajib banget kalian kunjungi. So, itulah perjalanan saya selama di Bintan. Thanks for watching. I'll see you in the next video.